Bumaners, bertemu lagi kita dalam Capot Cakrawala Podcast. Dan tentunya ya MC Capot kali ini bersama dengan saya Nita Surbakti, Nita Borneo. Wow. Dan kali ini saya sudah menyiapkan pantun pembuka yang pastinya untuk membuat suasana semakin seru gitu ya, supaya nggak tegang-tegang amat gitu ya. Nanti minta tolong dibantu cakepnya ya Pak ya? Iya, siap. Oke, baik. Bunga melati baunya wangi, Cakep, ditanam di pot warna-warni. cakep, Cakrawala Podcast langsung dari Lati. cakep. Semuanya pasti nggak sabar menanti. Nah, menurut Pak Bram, kenapa sih Pak development itu penting bagi kita semua? Ya, menurut saya development itu sangat penting ya, karena untuk saat ini kan perkembangan zaman itu sangat cepat. Oleh karena itu kita juga harus mengembangkan diri, juga harus mengikuti perkembangan zaman. Karena apabila kita tidak melakukan development, ya kita akan selalu jadi penonton. Jadi harus mengikuti. Betul, benar, sepakat sekali ya Pak ya. Daripada kita hanya menjadi penonton, lebih baik kita mengikuti development Cakrawala seperti itu ya. Betul. Oke, luar biasa. Dan ada nggak sih Pak tips dari Bapak gitu ya, atau strategi gimana sih caranya supaya kita tahu gap kompetensi kita, atau apa sih kompetensi yang masih kurang dari diri kita? Yang pertama, untuk mengetahui gap kompetensi itu, kalau saya pribadi biasanya melakukan evaluasi secara pribadi, ya melalui sekarang banyak kalau kita searching di Google untuk apa, menilai. Bahkan di Buma sendiri ada sering di-share untuk melihat kemampuan kita sampai di mana. Bahkan ada kursus, bukan kursus sih, semacam link-link psikologi untuk mengetahui kita punya kelemahan dan kelebihan. Biasanya untuk mengetahui gap itu saya melalui yang hal seperti itu. Bisa lewat itu, bisa juga secara introspeksi diri, kira-kira apa yang masih kurang dari saya. Nah, setelah saya mendapatkan gapnya itu, di situ saya tentukan mana yang harus saya prioritaskan. Biasanya kan gap bukan cuma satu, mungkin ada 2 atau 3 yang kurang dari saya. Nah, dari 3 ini kira-kira mana yang harus saya prioritaskan. Nah, kalau sudah dapat itu, ya kita tinggal atur aja polanya. Mau yang di leadership dulu kah, atau yang gimana. Jadi seperti itu. Iya. Luar biasa ya, ternyata memang nggak salah Pak Bram ini menjadi guest star kita di Capot kali ini gitu ya, sangat inspiratif tentunya ya. Kemudian biasanya Bapak menggunakan atau memilih development activity apa Pak di Cakrawala? Kalau saya lebih banyak mengambil development yang cenderung ke leadership dan ke teknologi. Karena kita tahu sekarang kan teknologi cepat sekali pertumbuhannya. Jadi ya selain leadership kita butuh, teknologi juga kita butuh. Jadi dua development itu yang sering saya ambil, baik dari Cakrawala ataupun dari yang lainnya. Metode pengembangannya itu mengambil apa Pak? Training kah? Self learning atau seperti apa? Ya, ada yang training, tapi untuk saat ini lewat self learning sih. Oh, banyak. self learning Iya. lebih banyak ya. Iya. Wih, luar biasa, karena itu nggak gampang loh. Kita memiliki atau komitmen pada Iya. diri sendiri untuk menyelesaikan banyak kursus gitu ya dari Betul. kemauan diri kita. Memang luar biasa ya Pak Bram ini. Dan gimana sih Pak cara Bapak untuk meluangkan waktu untuk melaksanakan development ini? Kalau saya selama mengikuti development ini, memang kalau kita sedang onsite, keterbatasan waktunya sulit lah untuk mendapatkan waktu. Tapi kalau kita punya komitmen untuk mau berubah atau mau kita melakukan development pribadi, kita kan dalam satu hari itu kita dapat waktu luang itu sekitar 3 jam, dari jam 7, 8, 8, 9, 10.
Nah, 3 jam ini yang saya bagi-bagi, 1 jam buat keluarga, 1 jam buat ngobrol bareng teman mungkin, dan 1 jamnya ini yang saya pakai buat belajar. Belajar. Iya, Wow. Dan itu setiap hari ya, Pak ya? setiap hari. Setiap hari. Karena trainingnya itu pakai waktu. Hmm. Hari ini harus selesai, besok yang ini harus selesai. Wih, luar biasa Seperti ya. itu. Jadi selain family man, Pak Bram ini ternyata juga meluangkan waktunya untuk haus akan ilmu gitu ya, mencari Iya. ilmu kemanapun itu gitu ya, salah satunya ke Cakrawala tentunya ya. Nah, kemudian gimana sih caranya Pak untuk implementasi development ke dalam performance Bapak? Kalau saya dalam mengimplementasikan development ke performance saya ya, biasanya saya itu menetapkan suatu tujuan ya. Eh, saya mengimplementasikan tujuan saya apa gitu. Semuanya tujuannya untuk pengembangan diri, ya kita implementasikannya seperti itu ke pengembangan diri atau ke hal-hal yang lain, mungkin ke segi, kalau saya mungkin di bidang maintenance ya saya mengimplementasinya ke situ, ke bidang maintenance. Intinya tujuannya dulu, dan kedua kita mengidentifikasi keterampilan-keterampilan apa yang diperlukan dalam mengimplementasikan ke performance kita, dan juga dari semua itu kita selalu mengevaluasi apa yang perlu kita perbaiki lagi, atau yang hal yang sudah bagus kita pertahankan, dan yang belum bagus ya kita perbaiki lagi. Jadi seperti itu. Wow, luar biasa ya. Dan pastinya tadi yang pertama adalah kita harus menetapkan tujuan gitu Iya, ya. betul. Kemudian kita harus mengevaluasi jika masih ada hal-hal yang kurang begitu ya. Betul. Dan tentunya itu sangat positif sekali ya teman-teman ya. Itu cukup membangun dan menjadi inspirasi juga bagi kita gitu ya. Dan nah sebenarnya makna development sendiri bagi Bapak apa sih? Makna development menurut saya itu di mana kita melakukan pengembangan diri ya, karena kita tahu sekarang bahwa perkembangan zaman sekarang itu kan cepat sekali. Oleh karena itu kita juga harus bisa juga mengembangkan diri dan beradaptasi ke lebih cepat lah istilahnya, supaya berimbang antara kemajuan teknologi atau kemajuan yang lain-lain, ya kita harus berkembang di situ. Kalau enggak ya kita akan selalu jadi penonton lah, seperti Penonton yang ya. saya bilang tadi ya. Wih, luar biasa. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih ya Pak Iya. ya. Bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke tips gitu dari Bapak sebagai predikat sertifikat salah satunya yang terbanyak gitu ya di Buma tentunya Iya. ya. Ada nggak sih tipsnya yang mungkin bisa di-share kepada teman-teman agar lebih semangat lagi dalam melakukan development by Cakrawala? Kalau saya tipsnya ya buat rekan-rekan yang lain ya, yang belum selesai mungkin atau macet di pertengahan jalan. Pertama, tips saya kalau saya ikut, ambillah kursus yang menurut pemikiran kita itu eh, bisa kita selesaikan. Jangan kita mengambil kursus yang melebihi kadang-kadang kemampuan kita. Yang simpel-simpel saja. Dan berikutnya seperti semangat kita di Buma ya, bahwa kita punya motivasi, yaitu harus bisa, dan pasti bisa. Pasti bisa. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Bisa, harus bisa, pasti bisa tentunya. Oke, baiklah, tadi ternyata tips-tips yang disampaikan oleh Pak Bram sangat keren sekali gitu ya, dan pastinya akan menjadi motivasi bagi kita untuk kita dapat menyelesaikan setiap kursus yang kita ambil melalui Cakrawala ya. Dan kita juga harus sadar gitu ya bahwa development ini pasti penting banget untuk mendukung dan meningkatkan performance kita di area kerja kita. Terima kasih banyak Pak Bram. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjadi guest star kita di acara-acara selanjutnya atau mungkin di Siap. podcast-podcast yang lain gitu ya. Dan semoga sukses selalu dan karirnya harus semakin hebat. Amin, Amin. Dan terima kasih juga kepada
para Bumaners yang telah menonton sampai habis Capot kali ini Cakrawala Podcast ya, dan jangan lupa saksikan dan tunggu episode yang akan datang. Bye bye.